saudara, kita menyembah Tuhan yang besar. Amin. Amin. Bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu saudara. Haleluya. Dia Tuhan yang besar. Amin. Kuasanya tidak terbatas. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang besar. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu saudara, katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil. Sama-sama, ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh besar. amin, amin. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu, sama-sama katakan, tiada mustahil. Amin. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari bersama kami memuji Engkau Tuhan. Kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah nama-Nya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Kami percaya segala sesuatu tercipta Tuhan. Tercipta. Saat Engkau berfirman, maka semuanya boleh jadi. Miliki Allah yang besar. Mari jemaat Tuhan, saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di tempat ini, katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari bersama. Amin. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Mari bersama umat Tuhan, kita hidup dalam Kasih-Nya yang besar. kami punya Tuhan yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari bersama. Oh sembah Dia, sorakan. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sekali lagi katakan Bapak Ibu, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sorakan haleluya. Oh haleluya, Besarkan nama-Nya. namamu besar. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sorakan haleluya. Sebab Dia Yesus, Dia Allah yang sanggup. Amin. Amin. Dia Allah yang berkuasa. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, yang tak pernah dilihat mata,
pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Amin. Semua disediakannya. Mari umat yang dikasihinya, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, Kau lakukan yang terbaik bagi umat-Mu. Mari bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari bertepuk tangan. Melakukan segala perkara, dulu, kuasa-Mu tak berubah. Allah sanggup. Kami bukti kasih-Mu Tuhan, kami bukti kuasa-Mu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sungguh tiada terukur kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada terukur besar kuasa-Mu yang selama ini menyertai hidup kami. Sungguh tidak ada bandingnya di dunia ini. Kasih-Mu dan kuasa-Mu itu yang terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus,
tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus. Mari jemaat Tuhan, saudara yang ada di rumah, bersama-sama. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kembali katakan, sungguh tiada terukur Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus. Mari bersama-sama umat Tuhan, mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Jesus, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Semua katakan layaklah Yesus. Hanya Yesus yang layak disembah. Kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita. Di atas pujian orang percaya Yesus berkata haleluya. Layaklah Kau Tuhan, Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sembah dan puji Dia yang terbaik buat Tuhan. Segenap hati ini menyembah Yesus. Haleluya. Yang terbaik buat Tuhan. Segenap pujian sembah, sambutan kemuliaan bagi Yesus yang bertata di atas pujian kami. Raja di atas segala raja. Haleluya. Lihat Tuhan kemuliaan. Nikmat kemuliaan.
anak aja Bapak. Haleluya. Segala Bapak. Segala Bapak. You are glory. Oh yang Segala Bapak. Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama Haleluya. Tuhan. Haleluya Yesus. Syaralah Bapa. Ada dan memberkati. Ada dan baik. Haleluya. Haleluya. Makasih. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang indah. Kalau kami masih boleh beribadah, ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua karena perkenanan Tuhan. Tuhan yang layakkan kami, Tuhan yang pilih kami kalau kami masih boleh beribadah. Bapak, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Firman yang menguatkan kami, Yes. firman yang menuguhkan kami, Amin. firman yang memimpin setiap langkah kami. Amin. Melewati hari-hari bersama dengan Engkau. Amin. Kami siap Bapak, kami siap terima firman-Mu. Kami siap untuk membuka hati kami, Amin. untuk ditabur benih yang indah, benih yang memimpin kami, benih yang menuntun kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai Tuhan, Tuhan, haleluya. Haleluya. Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Sekali lagi saudara, kita sama-sama dengan yang ada di rumah. 1, 2, 3. Aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Silakan duduk Tuhan. Mazmur 106 ayat 1 katakan, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Segala sesuatu boleh terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Dan saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Saudara yang di rumah pun menikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan renungkan kebenaran firman Allah. Seperti apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Yaitu saya mengangkat tema mampu melewati semua. Saudara percaya? Amin saudara. Tuhan tidak pernah bertanya engkau mampu atau tidak mampu. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan tanya engkau siap atau tidak. Saudara punya kesediaan atau tidak. Kalau kita mau, gak ada yang gak mampu. Bisa katakan amin saudara. Karena kekuatan kita, kemampuan kita, itu datangnya hanya daripada Tuhan. Kisah para Rasul pasal 7. Kisah Rasul pasal 7, kita membaca mulai ayat ke-54 sampai ayat yang ke-60. Kisah para Rasul pasal 7, ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin, puji Tuhan. Saudara, setiap manusia, setiap orang, siapapun juga, saudara tentunya pernah menghadapi yang namanya kesulitan. Atau bagi kita tidak asing dengan istilah pergumulan dalam kehidupan. Siapapun juga, ya, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan semua orang, ya tentunya pernah menghadapi yang namanya pergumulan.
menghadapi yang namanya kesulitan. Apalagi saudara dan saya, kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kita hidup di dalam kesetiaan, kalau kita hidup menjaga untuk selalu mencari kehendak Allah, hidup di dalam kehendak Allah. Saudara kasih Tuhan, bukan berarti kemudian hidup kita itu aman-aman saja. Justru menjadi pertanyaan. Kita harus hati-hati ketika dalam kehidupan kita itu keadaan aman-aman saja. Saudara, jangan-jangan saudara itu justru menjadi temannya si dia yang suka menyerang. Si dia yang suka membuat persoalan dalam kehidupan kita. Siapa dia, saudaraku? Si iblis, saudara. Ya, ketika kita ada di pihak Tuhan dan kita menjadi musuh iblis, saudara, iblis itu sukaannya apa? Menyerang. Iblis itu sukaannya apa? Mengganggu. Iblis sukaannya apa? Berusaha bagaimana caranya untuk menggoyahkan iman kita. Tetapi saudara dan saya tidak perlu takut. Kuasa yang ada pada kita lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Saudara, ketika keadaan aman-aman saja, bukan berarti itu belum tentu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tapi justru ketika kita hadapi sesuatu, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, saudara, kita penting punya keyakinan. Kalau kita bertahan dalam kebenaran, kalau kita, saudaraku, betul-betul menjaga hati kita untuk hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki, percayalah, kita pasti mampu melewati semua. Karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Dia Allah yang setia, Dia berjanji tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahkan ada banyak hal yang lain yang Tuhan katakan. Bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang ganti kamu. Dia Allah yang setia, bahkan Dia sudah berjanji Dia akan menyertai sampai kesudahan zaman. Artinya sampai nanti zaman ini berakhir, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa ada seorang diaken. Stefanus itu bukan seorang imam. Dia seorang aktivis, dia seorang diaken, dia seorang pelayan. Yang menghadapi, saudaraku, kesulitan yang begitu berat. Dia menghadapi sebuah persoalan yang begitu berat karena apa? Saudaraku, dia melakukan itu. Dia menghadapi itu semua. Bukan karena dosa. Tapi dia hadapi itu semua. Karena ketika dia dibawa ke hadapan mahkamah agama. Karena dia, saudaraku, dianggap sudah mempengaruhi banyak orang. Apa yang dilakukan oleh Stefanus saat itu? Dia memberitakan Injil, dia mengabarkan Injil keselamatan, dia memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, membuat dia diseret dan dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Stefanus berdiri, dia membela perkaranya, dia menyampaikan kebenaran. Tapi justru dia harus menghadapi yang namanya dilempari batu. Atau istilahnya adalah dirajam batu sampai mati. Saudara, kita ingat dalam perjanjian lama ada namanya seorang hamba Allah juga. Yang hidup di tengah-tengah bangsa kafir. Ya, dia ada di tengah-tengah pemerintahan Babel. Namanya Daniel. Dia pernah juga menghadapi hal yang sama. Dimasukkan ke gua singa, tapi singanya dibuat Tuhan kenyang. Itu bukan singa ompong. Dia lepas dari gua singa. Tidak sedikit pun ada luka dalam tubuh Daniel. Ada Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak mau menyembah patung raja. Akhirnya dia diikat, mereka bertiga diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali. Tidak satu helai rambut pun yang hangus. Mereka lolos. Kita juga ingat Petrus juga pernah alami hal yang sama. Dia ditangkap dan dipenjara, dengan mujizat Tuhan dilepaskan. Pertanyaannya, kenapa Stefanus kok harus mati dengan cara seperti itu? Saudara, seringkali mungkin orang ketika melihat hal itu, yang dalam pikirannya, oh iya, Stefanus mungkin dia berdosa karena dia alami hal seperti itu. Saudara, kita tidak bisa menghakimi. Kita tahu Stefanus sama sekali tidak berbuat dosa. Justru karena Injil dia harus mati. Dia harus menghadapi, saudaraku, siksaan dengan dirajam batu sampai mati. Tetapi Stefanus bukan karena dia berbuat dosa. Saudara, soal mati dan hidup itu ada di tangan Tuhan. Percaya, katakan amin.
Kenapa Stefanus ini bertanya, kenapa Stefanus mati dengan cara seperti itu? Saudara, di sini kita diajar oleh Tuhan. Kita dibawa kepada satu pengertian bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan yang punya hak atas kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 57 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya. Yesaya pasal 57 ayat 1 sampai yang kedua. Orang benar binasa dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Saudara, dengan jelas katakan orang benar binasa, mati dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan bahkan. Tetapi saudaraku, bagi hidup orang benar, kita punya kepastian ada tempat damai buat kita. Amin saudara. Ada tempat damai, ada tempat yang tenang, ada tempat yang aman, ada tempat dikatakan mendapat perhentian di atas tempat tidur. Orang yang lurus hati. Saudara, Stefanus mati dan kita semua tahu pasti juga mengalami kematian. Tapi pagi hari ini kita akan diberkati dari apa yang membuat Stefanus mampu melewati semua. Dan dia tetap mempertahankan hidup di dalam kebenaran. Dan saya percaya Stefanus pasti masuk surga. Karena bukan karena dosa dia mati dan alami hal itu. Seringkali kita yang menjudgment, kita suka menghakimi ketika sesuatu sedang terjadi pada seseorang. Karena dia berdosa dan lain sebagainya. Ini terjadi karena dia dosa, ini terjadi. Saudara, itu bukan hak kita. Yang penting buat saudara dan saya, kita mau tetap hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Teladan apa yang saat ini menjadi berkat buat setiap kita. Stefanus mati bukan karena dosa. Tapi karena Allah berdaulat melakukan apa yang dia kehendaki. Saudara, seringkali kita tidak ngerti pikiran Tuhan. Enggak apa-apa. Yang penting kita percaya Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah salah atas kehidupan kita. Bisa katakan amin saudara. Saudara yakin sampai hari ini aku ada. Itu karena kehendak Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Bukan persoalan yang besar. Soal Stefanus mati atau tidak. Siapapun akan menghadapi kematian. Tetapi yang terpenting hari ini. Firman Allah akan memberkati kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita mampu melewati semua. Yang pertama kita lihat saudaraku di ayat yang ke-55. Dalam menghadapi kesulitan. Dalam menghadapi pergumulan. Bagaimana supaya kita tetap teguh, tetap kuat dan tetap setia sampai akhir. Mampu melewati semua. Ayat yang ke-55, tolong Yosi ulangi ayat ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, Stefanus melihat ke langit. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam perjalanan hidup supaya kita mampu melewati semua, kita selalu melihat ke atas. Kalau kita selalu melihat ke atas, kita pandang kepada Yesus, apapun yang terjadi. Saya percaya saudara, Stefanus ketika dia melihat ke langit, dan apa yang dia lihat kemuliaan Allah, dia percaya apapun yang terjadi, semua itu di dalam kedaulatan Allah. Hari ini, mungkin yang sedang kau hadapi di dalam hati saudara, apa yang sedang terjadi? Yuk, tetap memandang kepada Yesus. Hidupmu dan hidupku ada di tangan Tuhan. Semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Itu yang membuat Stefanus tetap bertahan berdiri di atas kebenaran. Dia tidak goyah dalam tekanan yang hebat. Dalam pergumulan yang berat. Dia melihat ke langit. Dan dia melihat kemuliaan Allah. Dan tatkala batu-batu itu dilemparkan. Saudara, karena Stefanus melihat kemuliaan Allah. Stefanus difitnah. Stefanus dihakimi. Stefanus dianggap berbuat salah. Dialami olokan, caci maki dan banyak hal yang dituduhkan atas hidupnya. Dan ketika batu-batu
fitnahan itu dilemparkan, Stefanus melihat kemuliaan Allah. Ketika batu-batu itu dilemparkan kembali, dia dicaci maki, batu olokan, batu ketidakadilan. Stefanus tidak melihat itu batu fitnahan, tidak melihat batu ketidakadilan, tapi yang dia lihat itu kemuliaan Allah. Apa yang sedang terjadi saat ini, yang sedang kuhadapi? Ya saudara, saya ajak kita tetap memandang kepada Yesus saja. Ibrani katakan, kita ini diwajibkan masuk dalam pertandingan. Tanggalkan beban, tanggalkan semua dosa. Ayo kita berlari dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita percaya semua ada di dalam kedaulatan Allah. Masing-masing kita mungkin beban dan masalahnya beda, tapi yang dihadapi sama, namanya kesulitan masalah. Tapi saudara, kita punya Allah yang sama juga. Dia Yesus yang mampu menyelesaikan setiap persoalan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Sehingga batu olokan, batu caci maki, batu ketidakadilan, seringkali mungkin itu kita hadapi dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan mungkin. Saudara, kita mau tetap melihat kemuliaan Allah. Kalau kita melihat ke sekeliling, kalau kita melihat suasana yang terjadi, kalau kita melihat manusia, saudara, kita akan mudah kecewa. Ada seorang yang lama tidak ketemu dengan saudaranya. Ya, saat ketemu, wah saudaraku sekian lama tidak ketemu. Ya, dan saudaranya ini kebetulan dia seorang yang sangat kaya. Dan ketika bertemu, dia katakan, kamu nanti kalau ada apa-apa, ya jangan lupa beritahu saya ya. Wah saudara, selama ini kalau ada kesulitan apa-apa, dia memang tidak pernah ganggu, tidak pernah gunakan hal itu kepada saudaranya ini. Satu saat, terjadi kesulitan yang membuat dia terpaksa harus dia menghubungi saudaranya itu. Karena dia ingat dikatakan oleh saudara yang kaya itu, kalau kamu ada apa-apa beritahu saya ya. Dan ketika dia telepon saudara, dia ceritakan apa yang terjadi. Oh, saudaranya cuma jawab, oh. Dan tidak ada pertolongan apa-apa. Kenapa? Karena saudaranya waktu ngomong, kalau kamu ada apa-apa beritahu saya. Jangan cuma beritahu saya saudaraku, gak ditolong. Saudara, dengan manusia kita bisa kecewa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bisa katakan amin saudara. Kalau kita melihat sekitar kita, kalau kita melihat masalah, kalau kita melihat manusia, kita akan mudah kecewa. Tapi kalau saudara memandang kepada Yesus, memandang ke atas, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah yang luar biasa. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa. Janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Ayat tadi katakan, saudaraku, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Ini jangan lupa saudara. Penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Stefanus, dia punya jalinan yang akrab dengan Tuhan. Dia menjalin hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia berhadapan kesulitan, kekuatan Roh Kudus yang memampukan dia untuk tetap melihat kemuliaan Allah. Pagi hari ini, karena Roh Kudus yang ada pada saudara, memampukan saudara untuk melihat persoalan, untuk melihat masalah yang kau hadapi, diubah menjadi kemuliaan Allah. Amin saudara, itu akan memampukan saudara. Membuat kita mampu melewati semua. Karena kita percaya, kita punya keyakinan semua itu ada di dalam kedaulatan Allah. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Saudara tetap beri tanda di Kisah Rasul 7 tadi ya. Sekarang kita ke 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Saudara, sumber segala kasih karunia adalah Allah. Kalau kita memandang ke atas, kita melihat Dia, tetap mengatakan iman kita kepada Tuhan, Dia pasti melengkapi, Dia meneguhkan, Dia menguatkan, dan Dia akan mengokohkan kita dalam segala hal yang kita hadapi. Amin saudara. Karena itu saudaraku,
Kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Doa, memuji, membaca firman Allah. Itu sumber kekuatan kita. Itu sumber segala kasih karunia, sumber damai sejahtera. Dan kita percaya, di balik setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, selalu ada kemuliaan. Roma 8 ayat 18, Yos. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bisa katakan amin, saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, saudara. Jangan pernah ragu dan bimbang hidup di dalam kebenaran. Amin, saudara. Jangan pernah ragu dan bimbang hidup di dalam kesetiaan. Mempertahankan hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Karena di balik penderitaan yang kita hadapi karena kebenaran, Tuhan sudah sediakan kemuliaan yang kekal. Kita melihat sekarang hal yang kedua. Teladan yang kedua yang kita bisa ambil dari Stefanus, bagaimana dia bisa bertahan, mampu melewati semua. Kita baca ayat yang ke-59. Kisah pasal 7 ayat yang ke-59. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara, yang kedua, apa yang membuat kita mampu melewati semua? Selalu berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Stefanus, ketika mereka menyeret dia keluar, ketika dia, saudaraku, diseret keluar dan dia dilempari batu. 1, 2, dan sampai akhirnya dia mati. Kenapa dia mampu melewati semua? Karena dia berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, di tengah kita menghadapi persoalan dan kesulitan, saudara, satu hal yang akan membuat engkau mampu untuk melewati semua ketika kita berserah kepada Tuhan. Sebab Petrus katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Berserah, menyerahkan segala khawatir. Ya, saudaraku, pernah saya ilustrasikan seperti bola. Di sini ada bola, saudara, yang ada gelas aqua ini ya, air mineral ini. Menyerahkan segala khawatir itu kita seperti melempar bola yang menggelinding dan kita sudah tidak berharap itu kembali. Amin, saudara. Itu yang akan membuat saudara mampu menghadapi segala sesuatu. Ketika kita betul-betul berdoa, percaya dan berserah kepada Tuhan dalam segala hal, berserah kepada Tuhan dalam segala hal, percaya hidupmu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dalam segala kita percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kita. Dalam segala perkara kita percaya Tuhan tidak pernah rancangkan yang jahat pada kita. Maka saya percaya engkau pasti mampu melewati segala sesuatu. Semua yang terjadi akan mampu engkau lewati semua. Saudara, apapun masalahmu pasti selesai. Berserah. Ini yang Stefanus hadapi. Dia berserah kepada Tuhan. Orang yang kuat adalah orang yang percaya. Rencana Allah adalah yang terbaik. Orang yang percaya adalah orang yang yakin bahwa kehendak Tuhan adalah sempurna. Tuhan tidak pernah cacat dengan apa yang Dia buat. Tuhan tidak pernah kurang dengan apa yang Dia kerjakan. Dan pagi hari ini, yang di tempat ini, yang di rumah, adalah orang-orang yang kuat. Karena saudara adalah orang yang percaya rencana Tuhan atas hidup kita itu pasti yang terbaik. Apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita itu pasti yang terbaik. Masih ingat ilustrasi bagaimana emas itu dimurnikan? Supaya emas itu dipisahkan dari logam yang lain. Ketika tukang emas itu mau membentuk emas dengan idenya untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Saudara, emas yang kita pakai, ya, logam emas ini lentur, mudah dibentuk. Tapi yang kita pakai ini enggak murni
Makanya keras, kalau ketatap ya nggak apa-apa. Tapi kalau emas murni, ketatap sedikit pasti bengkok dia. Penyok-penyok, karena apa? Dia lentur, mudah dibentuk. Supaya kita mudah dibentuk, Tuhan uji kita. Harus dibakar. Dan berapa suhunya masih ingat? Bukan cepek, bukan ngopek, bukan sapek. Banyak orang sudah dibakar, saudaraku, ya, digodok di atas api. Oh, baru cepek. Kalau cepek itu air. Kita bukan Kristen air, kita ada Kristen emas yang murni. Amin, saudara. Bukan cepek, bukan nopek, bukan sapek. Kadang sudah capek rasanya, saudara. Emas supaya dipisahkan dari logam yang tidak berharga. Dari logam yang lain harus dipanaskan 1064 derajat. Dan itu ada cairan yang namanya flak, akan memisahkan. Ya, logam-logam yang lain itu akan jatuh. Dan emas itu ada di atas, baru diambil. Itulah yang ada di tempat ini. Hidupnya terus dibentuk oleh Tuhan, supaya semakin menjadi bencana yang lebih indah lagi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Saudara, itu yang dikatakan oleh Ayub. Tuhan tahu jalan hidupku, Dia berserah apapun yang terjadi. Kalau Tuhan uji aku akan timbul seperti emas. Saudara, Tuhan itu tidak pernah mencobai, setuju katakan amin. Ya, saudara, kalau lihat di dalam kitab Yakub, pencobaan itu bahasanya temptation. Iblis itu mencobai dengan tujuan untuk menentukan. Tapi Allah menguji, kita diuji supaya apa? Menjadi semakin lebih indah. Sekolah harus hadapi ujian, untuk apa? Naik kelas. Dan ingat satu prinsip, ya, satu istilah, guru yang baik itu akan diam ketika murid itu menghadapi ujian, betul nggak? Karena guru itu yakin, dia sudah berikan materi, dia sudah ajari mereka, sehingga ketika ujian, dia percaya. Guru itu akan diam saja, karena dia percaya apa yang sudah diberikan, apa yang sudah disampaikan. Murid itu mampu untuk menyelesaikan ujian. Itulah saudara dan saya. Engkau sudah diberkati dengan firman Allah, mendengar firman Allah, Tuhan tahu. Saudara, engkau mampu. Engkau mampu, engkau mampu, engkau punya Allah, engkau punya kuasa. Haleluya. Kalaupun sepertinya kok Tuhan diam saja ya, Tuhan kenapa kok seperti ini ya? Percayalah saudara, percayalah, bertahan sampai akhir. Engkau akan timbul seperti emas yang murni. Tidak ada yang tidak diselesaikan oleh Tuhan kok saudara. Pasti selesai. Saya sering kali mendengar, om tiba gini loh maksudnya Tuhan. Lah iya, om ternyata tujuannya Tuhan seperti ini. Saudara, Tuhan selalu punya tujuan yang baik buat kita. Maju lagi saudaraku, yang ketiga, teladan apa? Supaya kita mampu melewati semua. Ayat 60 Yohanes. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang ketiga, selalu menjaga hati. Saudara, satu batu gak apa-apa, mungkin hanya kena pundak, saya bisa tahan. Berbatu-batu datang, sakit. Kadang kita sudah diolok sedikit, wah saudara baru satu batu, baru dengar dirasani, saudara, wis cincing, saudara selalu menjaga hati. Haleluya, itu yang membuat engkau mampu melewati semua. Bila setiap hari, setiap saat, selalu menjaga hati. Dia berlutut dan berdoa. Dengan lemparan batu yang belum berhenti. Tuhan, jangan tanggungkan dosa kepada mereka. Ada pengampunan. Tidak ada dendam. Tidak ada kebencian. Tidak ada kejengkelan. Stefanus menjaga hati. Saudara, jaga hati kita. Firman Allah yang akan mengawal kita. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Berikan kekuatan kepada kita. 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus pasal 4 yang ke-19.
Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kalau kita menderita karena kehendak Allah, gak usah malu. Tapi jangan sampai menderita karena dosa. Tapi kalau menderita karena kehendak Allah, saudara, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bisa katakan amin, saudara. Tidak melihat sesuatu yang menyakitkan. Menjaga hati, tetap percaya. Tahan. Untuk tetap hidup dalam kehendak Allah. Sampai akhirnya menutup mata. Saudara, menjaga hati itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Supaya apa? Kita mampu menyelesaikan semua. Kalau kita bereaksi, kalau kita mau balas, saudara, itu pasti membuat saudara lemah. Menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir sekarang, ayat 58. Teladan yang terakhir, supaya kita mampu melewati semua, ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu Saulus. Siapa Saulus itu? Saulus adalah yang akhirnya namanya diganti dengan Paulus. Dalam perjalanan ke Damsyik, di pintu gerbang Damsyik, di situ Tuhan menyatakan dirinya dan memanggil Saulus. Dan dia meresponi dengan cepat. Dan Tuhan katakan, kenapa kamu menganiaya aku? Dia langsung punya respon yang cepat, saudara. Di dalam peristiwa Stefanus ini, Saulus belum diubah menjadi Paulus. Dia adalah orang yang menyetujui. Di pasal 8 ayat 1, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Dan ketika itu dihadapkan kepada Saulus itu. Dan bukan hanya itu. Saulus menyaksikan ketika Stefanus melihat kemuliaan Allah, semua orang menutup telinganya. Dan Saulus menyaksikan bagaimana Stefanus dilempari batu, saudara. Kita banyak lihat di media sosial ya. Saya lihat kalau ada berita kecelakaan aja, orang ditutup itu cepat saya lewati. Ngeri lihat itu. Apalagi menyaksikan orang dilempari batu 1, 2, 3. Itu bisa menimbulkan sebuah trauma. Sesuatu yang tidak mudah dihilangkan. Itu akan teringat selalu. Nah, saudara kasih Tuhan. Yang kita dapatkan hal yang keempat ini. Dari kehidupan Stefanus. Mengapa dia mampu melewati semua? Karena sampai akhir hidupnya. Dia selalu menjadi saksi bagi banyak orang. Dan saya percaya, saudaraku. Saulus begitu cepat meresponi ketika Tuhan menyatakan dirinya. Salah satunya adalah karena kontribusi dari Stefanus. Saulus itu bukan orang bodoh, dia pintar. Mengapa ya orang mau mati? Karena Yesus yang diberitakan. Karena kebenaran Injil yang mereka percaya. Kenapa dia mau mati? Dilempari batu 1, 2, 3 sampai mati. Itu matinya gak langsung. Kalau tembak mati, dor, langsung mati. Tapi dilempari batu, perlahan-lahan, terus. Dia saksi. Dia masih berpikir. Dan dia pun menjadi penganiaya jemaat pengikut Kristus di zaman itu. Ini yang membuat Saulus ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia bertobat menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara, yang kita ambil saat ini, kehidupan Stefanus yang mengalami hal itu, dia mampu melewati semua. Stefanus mungkin tidak pikir, ternyata dari kehidupannya, melalui kehidupannya, membuat Saulus yang diubah jadi Paulus menjadi rasul yang luar biasa. Saudara, kesaksian hidupmu mungkin enggak lihat ada perubahan kepada orang lain. Tapi karena hidup saudara yang selalu jadi saksi, membuat orang percaya, membuat orang bertobat, membuat orang diberkati, membuat hidup mereka dipulihkan. Karena itu saudaraku, apapun yang terjadi, tetaplah setia sampai akhir. Berbuat baik. Apapun yang kau hadapi, telah berbuat baik, selalu berbuat baik sampai akhir. Karena melalui hidup saudara dan saya, ada banyak orang-orang yang diberkati Tuhan. Seperti Saulus. Karena kehidupan Stefanus yang mampu melewati segala sesuatu.
hidupnya selalu menjadi kesaksian. Tetap berbuat baik apapun yang terjadi. Membuat Saulus diubah menjadi Paulus yang menjadi rasul Tuhan yang luar biasa. Dan banyak sidang yang dia buka. Dan Injil mencatat sampai sekarang. Puji Tuhan, 4 hal yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, apa saudaraku? Selalu, sudah lupa? Selalu melihat ke atas. Supaya mampu melewati segala sesuatu, selalu berserah kepada Tuhan. Selalu jaga hati dan selalu menjadi saksi bagi banyak orang. Puji Tuhan, berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia. Dalam segala perkara, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat kita. Terima kasih Yesus. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Haleluya, terima kasih Yesus. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya undang kita pakai berdiri, naikkan kuncian dengan percaya. Engkau mampu melewati segala sesuatu. dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar, dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Terima kasih Yesus. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan, lakukan perkara yang besar. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Bangkitkan imanmu, kobarkan kembali semangatmu. Percayalah bersama Tuhan, kita mampu melewati semua. Tidak ada rencana jahat dari Tuhan, rencana Tuhan indah. Haleluya, berserah, ajar kami terus Tuhan bertinggal dengan rencana. Haleluya, haleluya, yes Lord, haleluya. Terus angkat suaramu percaya, semua di dalam kedaulatan Tuhan, semua ada di dalam kendali Tuhan, hidupmu ada di dalam rancangan Tuhan. Haleluya, Yesus. Rata kaya lama
Hatiku percaya, hatiku percaya, Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, Tuhan punya rencana. Dalam waktu sembah, sembah, berdoa dengan Tuhan, sembah, sembah, sedia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Pandang ke atas, lihat kemuliaan Allah, lihat pertolongan Tuhan. Pandang ke atas, semua saudara semua, semua haleluya. Hati menyembah, hati menikmati saja. Ada di tempat ini Yesus, berkat-Mu ada di tempat ini Yesus, kemuliaan-Mu ada di tempat ini Yesus, Yesus, Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan hari ini. Mampu melewati semua. Terima kasih Yesus. Katakan dengan iman, aku mampu melewati semua. Karena Tuhan yang menyertai aku. Kuasanya lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Aku tidak melihat masalah dan persoalan yang terjadi, tapi aku melihat kemuliaan Allah atas hidupku. Aku melihat pertolongan Tuhan atas hidupku. Aku melihat kemenangan atas hidupku. Aku melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas hidupku. Sebab bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Angkat tangan dan berbicara kepada Tuhan. Berserah sepenuh kepada Tuhan. Biarkan Tuhan turun tangan atas hidup saudara. Menuntun langkah hidupmu, membuat engkau mampu melewati semua. Bagi Tuhan, masalah saudara bukan masalah. Yang Tuhan minta imanmu, hatimu, tetap percaya dan tidak mau menyerah. Bangkitkan semangat saudara, kobarkan imanmu, kemenangan pasti terjadi. Kemuliaan pasti dinyatakan, mujizat itu pasti terjadi bagi orang yang percaya. Terima kasih Yesus. Hari ini kami diberkati Tuhan. Amin. Ibadah ini diberkati Tuhan. Amin. Yang di rumah pun alami lawatan dan jamahan Tuhan. Pemulihan, kesembuhan terjadi atas setiap hari. Tidak ada masalah yang sukar bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan, Tuhan sanggup dan Tuhan pasti mau Yes. menolong kami Amin. menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Dan kami selalu merasakan dan melihat Glory. rencana Tuhan itu selalu Amin. indah pada Amin. waktu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan sudah pimpin sertai kami dari awal hingga akhir. Hamba-hamba Allah yang sudah melayani, seluruh jemaat Tuhan yang sudah setia dengan hati. Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, Terima rindu kasih, akan Tuhan. Tuhan. Kami percaya yang di sini, yang di rumah, Ya. semua diberkati Tuhan. Amin. Sepanjang sepekan, semua aktivitas pekerjaan apapun, dalam nama Tuhan Yesus, di tangan dan mulut mereka ada Yes. kuasa, Amin. menyertai mereka, Amin. membuat apapun yang dikerjakan, Amin. diberkati Tuhan. Amin. Makasih Tuhan, Kau berkati bangsa kami, Kau berkati kota kami. Dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Seluruh pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini pun diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Yesus. Kami akan berpisah sesama lain, kembali pulang. Terima kasih, Tuhan. Tuhan sertai langkah perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan kepada jam-jam yang akan datang. Dan sebelum umat-Mu ini pulang, hamba minta Tuhan, limpahkan curahkan berkat turun atas mereka. Angkat kedua tanganmu, kau yang di rumah angkat kedua tanganmu dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua aspek dalam hidupmu. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala, engkau bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan berkat yang datangnya daripada Allah Bapa,
kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati aku melimpah-limpah dengan bersyukur dan percaya dan memperluas daerahku dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendengar kemuliaan turun atasmu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.